Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela Andriani, kelas non reguler. Salam sehat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 yang berjudul ilmu alam atau sains. Jadi pada pembahasan pertama bahwa ilmu alam dan teknik tidak dapat dipisahkan keduanya. Jadi bahasanya itu bahwa mereka ini tidak dapat dipisahkan seperti kodrat dan benda. Jadi bahwa negara Indonesia tidak merdeka apabila ilmu alam maka akan terbelenggu juga. Jadi negara Indonesia janganlah bermimpi bahwa kita ini merdeka, tetapi dalam ilmu alam kita tidak merdeka. Ya, jadi karena kita diawasi oleh negara lain yang beralaskan kapitalisme, ya. Jadi meskipun negara Indonesia terkaya di dunia, tetapi ilmu alamnya tidak merdeka, begitu ya. Maka halnya semuanya akan jadi semu karena karena tidak ada ilmu alamnya, tidak ada kemerdekaan ilmu alamnya. Jadi di bukunya Tan Malaka ini bahwa ada 3 definisi sains, ya. 3 definisi sains yang dibagi menjadi 3 definisi. Satu, ilmu alam yang tepat atau yang akurat, paham dan nyata atau universal. Terus yang kedua ada ilmu alam penyusunan bukti. Jadi ilmu alam penyusunan bukti ini dengan membuktikan contoh-contoh tentang kehidupan, ya. Terus yang ketiga tentang ilmu alam pengumuman segala bukti, ya. Jadi dalam pembahasan definisi ini atau definisi alam ini, itu ada salah satu contoh sebuah manusia, ya. Manusia ibaratkan monyet atau hewan. Jadi definisi itu dibuktikan terus sampai akhirnya menemukan bahwa manusia itu bisa berpikir sedangkan monyet itu tidak bisa. Setelah kita membahas tentang definisi, bahkan banyak dari 3 definisi tadi, banyak isi-isinya. Terus kita masuk pada pembahasan kedua, itu matika. Itu pada pasal matika ini bahwa sebuah hitung-hitungan atau aljabar itu ada perbedaannya. Aljabar dengan perbedaannya aljabar itu bahwa contohnya seorang guru dikatakan siswa jangan menggunakan cara berhitung aljabar, tetapi harus menggunakan aritmatika. Jadi kita harus tahu dari 1 tambah 1 itu sebuah proses, begitu. Bahwa kita itu tidak mementingkan hasil, tetapi mementingkan hitung-hitungan atau jalan dari perhitungan matematika tadi. Bahwa memang aljabar itu bahwa lebih abstrak dari aritmatika, karena aljabar itu lebih terpisah dari benda, di mana contohnya 1 tambah 1 tadi sama dengan 2. Jadi dia hanya mendapatkan hasilnya 2 saja.
tidak tahu dari mana dapatnya itu, dari mana jalannya itu, begitu. Terus kita masuk pada pembahasan geometri. Geometri itu adalah ilmu ukur, di mana ilmu ukur itu contohnya dari persegi, di mana persegi itu dihitung, di mana dari samping sampai kanan kiri itu harus sama. Jadi itulah perhitungan geometri, harus ukurannya sama. Apabila hasilnya tidak sama, maka itu bukan hasil dari geometri gitu, atau ilmu ukurnya tadi, maka akan salah ya. Jadi intinya itu kita tidak bisa memahami dari logika dan dialektika tadi tanpa kita berlatih menggunakan geometri tadi atau aritmatika tadi, hitung-hitungan tadi. Tanpa kita geometri dan aritmatika dan definisi tadi, kita tidak dapat melahirkan logika dan dialektika tadi ya. Itu untuk melatih otak kita bahwa tentang ilmu-ilmu alam tadi. Demikianlah laporan baca saya minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.